Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada podcast hari ini yang bertemakan perkembangan demokrasi pasca pemilu di Bawaslu Kabupaten Biren, kita bersama narasumber kita yaitu Pak Rahmat selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Biren. Baiklah, yang pertama Pak, saya akan menanyakan apa saja tugas Bawaslu di Kabupaten Biren pasca pemilu ini Pak. Terima kasih Saudara Zawil yang tadi sudah menyampaikan dan bertanya terkait dengan masalah tugas-tugas Bawaslu pasca pemilu di Kabupaten Biren. Ya, perlu diketahui oleh publik bahwa hari ini memang ada semacam narasi-narasi Bawaslu ataupun KPU ini pasca pemilu itu tidak bekerja, hanya terima gaji. Itu hal yang salah narasinya. Karena kenapa? Karena mungkin ini juga perlu diketahui juga oleh publik bahwa kita masih bekerja seperti biasanya, namun sudah berbeda intensitasnya. Sekarang kita fokus kepada sosialisasi, kepada PDPB per 3 bulan itu kita selalu akan kita turun ke lapangan untuk kita cek PDPB-nya. Kemudian yang kedua, terkait dengan sosialisasi di sekolah-sekolah ya. Hari ini kami alhamdulillah dengan dukungan dari Kemendak Biren ya, kita sudah turun 5 man di Kabupaten Biren. Dan kedepannya kita juga sudah target dengan Kacapdin, kita juga akan turun ke sekolah SMA di Kabupaten Biren. Artinya apa? Selama sebelum tahapan pemilu mendatang, kita sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat. Baik Pak, yang ingin saya tanyakan lagi yaitu bagaimana siklus kinerja Bawaslu di Kabupaten Biren ini Pak? Siklusnya itu terus berkesinambungan. Artinya apa? Kita tidak berhenti pada tahapan pasca pemilu. Kita ini akan terus berjalan. Apalagi hari ini kita sudah ada visi misi Renstra terbaru Bawaslu. Kita sekarang sedang persiapan menuju pemilu mendatang. Artinya tadi Anda menanyakan bagaimana kesinambungan ke depan. Kita akan terus berlanjut ke depannya sesuai dengan visi misi yang sudah ada di Bawaslu RI. Kemudian juga tentunya kami di Bawaslu hari ini terus mengajak para mitra pemerintah daerah dan juga stakeholder. Kita ada semacam konsolidasi demokrasi. Kita juga mengajak para masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, kita juga mengajak untuk konsolidasi demokrasi. Artinya apa? Meminta masukan-masukan yang positif terhadap perubahan ke depannya di Kabupaten Biren dalam hal pasca pemilu ini. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan tadi Bapak yang jelaskan. Selanjutnya pertanyaan saya yaitu bagaimana kualitas demokrasi yang ada di Kabupaten Biren ini Pak? Bicara kualitas demokrasi ini memang agak luas ya cakupannya. Namun saya bisa juga menyampaikan sedikit pesan bahwa kalau saya lihat yang kami rasakan ini sudah lebih baik untuk kualitasnya dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. Apalagi kita Biren dulu juga pernah di image sebagai kota 100.000 misalkan dalam hal pemilihan ataupun pemilu. Namun hari ini yang kita rasakan, yang kita lihat ini sudah berubah. Artinya apa? Sudah semakin baik kualitasnya. Apalagi kemarin kita juga tinggi partisipasi di masyarakatnya terhadap pemilu di Kabupaten Biren. Kemudian hari ini kita juga bisa melihat bagaimana ya pasca pemilu, bagaimana jalannya pemerintahan, bagaimana suasana di daerah, apakah kondusif atau tidak kondusifnya. Tapi yang kita lihat ini kondusif di daerah hari ini di Biren. Artinya apa? Ini melihat bahwa ada peningkatan kualitasnya pada demokrasi di Kabupaten Biren. Nah, ini sebuah pertanda bahwa kita sudah semakin maju untuk menatap ke depannya menghadapi pemilu. Baik Pak, sebagai penutup, apa pesan Bapak terhadap perkembangan demokrasi di Kabupaten Biren untuk kedepannya Pak? Terkait pesan yang bisa mungkin kami sampaikan sebagai penyelenggara pemilu di Kabupaten Biren, ke depannya kami terus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal pemilihan dan juga pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam hal peningkatan kualitas. Tentunya masyarakat juga harus memahami apa maknanya. Jadi mereka tidak hanya datang kepada hari H, tapi mereka juga tahu siapa yang akan dia pilih ya, dan siapa orangnya, dan apa visi misi kedepannya. Itu penting kita berikan kepada masyarakat edukasinya. Yang ketiga adalah tentunya di sini kita juga semakin menarik bahwa menyampaikan kepada masyarakat jangan sampai
memilih karena hal-hal tertentu. Misalkan apa? Karena faktor uang, faktor pemberian, itu harus kita sampaikan kepada masyarakat. Inilah edukasi-edukasi yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Yang terakhir untuk anak-anak muda, ya kita, karena hari ini memang Gen Z yang berpengaruh dan yang dominan di masyarakat, mereka merupakan agen-agen kita dalam hal penyampaian informasi pada masyarakat. Terima kasih Pak Rahmat sudah hadir pada hari ini. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan itu memberi dampak dan bisa memberi sedikit gambaran apa tugas Bawaslu pasca pemilu di Kabupaten Ibiren ini, Pak. Baik, terima kasih.